Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang berisi senjata militer Ukraina. Gudang yang diklaim dihancurkan Rusia itu disebut-sebut berisi rudal dari Amerika Serikat atau AS. Dilansir Al Arabiya News pada Senin 13 Juni 2022, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, Angkatan Udara Rusia dengan menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangannya berhasil menghancurkan gudang persenjataan besar di wilayah Ternopil, Ukraina. Gudang itu disebut penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasang kepada Ukraina oleh AS dan Uni Eropa. Rudal jarak jauh dengan presisi tinggi kaliber yang berbasis di laut menghancurkan sebuah gudang besar di area permukiman Shortkiv, wilayah Ternopil, yang berisi sistem rudal anti-tank yang dipasang kepada rezim Kiev dari AS dan negara-negara Eropa. Demikian ujar Konashenkov. Sistem rudal anti-pesawat jenis man-portable dan peluru artileri untuk sistem persenjataan. Demikian impuhnya. Belum ada respon resmi dari pemerintah maupun militer Ukraina terkait klaim Rusia ini. Negeri Paman Sam dan negara-negara Eropa diketahui memasak sistem persenjataan dan peralatan militer termasuk drone, artileri berat, rudal anti-pesawat dan anti-tank bernilai ratusan juta dolar kepada Ukraina. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan AS bahwa Moskow akan menyerang target-target baru jika Barat mengirimkan pasokan rudal jarak jauh kepada Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS. Otoritas AS saat itu menegaskan pihaknya telah menerima jaminan dari Ukraina bahwa rudal jarak jauh itu tidak akan digunakan untuk menyerah target-target di dalam wilayah Rusia. Gubernur Regional Ternopil Volodymyr Tras mengatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, sebuah instalasi militer dan 4 bangunan tempat tinggal juga rusak dalam serangan itu. Serangan ini tidak masuk akal secara taktis maupun strategis, sama seperti mayoritas mutlak serangan Rusia lainnya. Ini adalah teror, hanya teror. Demikian kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang serangan di Shortkiv seperti dilansir DW. Zelensky kemudian mengajukan permohonan kepada negara-negara Barat untuk memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal modern. Ini adalah kehidupan yang masih bisa diselamatkan dan tragedi yang bisa dicegah jika Ukraina didengarkan. Demikian ujarnya. Serangan Rusia di wilayah barat Ukraina sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah timur negara itu, di mana pertempuran sengit berkecamuk antara pasukan Ukraina dan Rusia. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan dalam sebuah tautan di Facebook pada hari Minggu 12 Juni bahwa ia telah berbicara dengan Mark Milley, Kepala Staf Gabungan AS. Menurut Zaluzhny, garis depan di Ukraina saat ini memiliki lebar 2.450 km, di mana 1.105 km di antaranya merupakan area pertempuran aktif. Dia mengatakan situasi di kota Severodonetsk begitu rumit, tetapi pasukan Ukraina berhasil menghentikan pasukan Rusia yang hendak maju. Sebanyak 7 batalion kelompok taktis telah dikerahkan oleh musuh di sana. Meskipun terjadi baku tembak yang dahsyat, kami berhasil menghentikan musuh. Demikian tulisnya. Zaluzhny juga menyebutkan bahwa dia meminta Milley untuk membantu Ukraina mendapatkan lebih banyak sistem artileri 155 mm dalam waktu dekat. Perusahaan Jerman Rheinmetall menyelesaikan modernisasi kendaraan tempur infanteri tipe Marder yang pertama. Seorang juru bicara perusahaan dalam sebuah komentar kepada kantor berita Jerman pada hari Minggu 12 Juni mengatakan 6 kendaraan siap. Rheinmetall sedang dalam proses memperbaiki 100 Marders, kata Ketua Armin Pepperger kepada surat kabar Jerman Bild am Sonntag. Dengan adanya kemungkinan pengiriman ke Ukraina, Pepperger menambahkan kapan dan di mana Marder akan dikirim adalah murni keputusan pemerintah federal. Menurut Pepperger, 88 tank Leopard 1 dan beberapa tank Leopard 2 juga berada di depot di Rheinmetall untuk dimodernisasi. Ukraina ingin Jerman mengirimkan senjata berat sehingga pasukan Ukraina dapat mempertahankan diri dengan lebih baik melawan Rusia. Namun pemerintah Jerman belum memberikan izin untuk mengirim Marder ke Ukraina. Organisasi hak asasi manusia Amnesty International menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di kota timur laut Ukraina di Kharkiv. Amnesty mengatakan serangan di Kharkiv telah menewaskan ratusan warga sipil.